Halo semuanya, kami dari kelompok 1. Kami beranggotakan Amal Rifai, Anis Mas Darmadani, Anissa Aulia Restiani, Ayu Maulidia, Diana Permatasari, dan juga Eliza Widyastuti. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai Understanding by Design. Pokok-pokok penjelasannya adalah mengenai pengantar dan filosofi, kemudian dasar teori, dan juga pengembangan Understanding by Design. Definisi dari understanding by design itu adalah format rancangan pembelajaran yang mensinkronkan antara tujuan, tahapan, dan evaluasi kegiatan belajar. Nah, kelebihan atau keunikan dari understanding by design ini sendiri itu adalah pada pola perencanaannya, yaitu yang terbalik. Itu dimulai dari apa yang ingin dipahami oleh peserta didik dari topik bahasan tertentu, kemudian berlanjut ke penyusunan penilaian yang mengukur bukti-bukti pembelajarannya, dan yang terakhir ke perencanaan pengajaran yang akan dilakukan. Selanjutnya mengenai tahapan. Di sini ada 3 tahapan, yaitu identifikasi hasil, penentuan hasil belajar yang ingin didapatkan, kemudian ada perencanaan pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama, tahap identifikasi hasil yang diinginkan. Itu dalam tahapan awal ini dilakukan yang namanya identifikasi apa yang diinginkan oleh standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam KTSP pada setiap unit pembelajarannya. Dan kemudian juga SK ini diuji kembali dan ekspektasinya apa yang memang diinginkan dalam SK dan KD tersebut. Nah, misalkan terdapat sesuatu yang tidak terhindarkan dalam perencanaan pengajarannya, karena biasanya ini lebih banyak bahan belajar yang harus diberikan dalam ketersediaan waktu yang terbatas. Maka guru ini harus membuat pilihan apa yang memang harus dipahami oleh peserta didik dan apa yang paling berharga untuk dipahami. Pemahaman apa dari inti pembelajaran yang diinginkan. Tahap 2 itu penentuan hasil belajar yang dapat diterima. Nah, di sini itu kita akan mengetahui bagaimana kita tahu bahwa siswa tersebut mencapai hasil yang diinginkan dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pendekatan understanding by design ini mendorong guru dan perancang kurikulum untuk pertama-tama berpikir sebagai penilai sebelum merencanakan atau merancang pokok bahasan, sehingga mereka harus menentukan apakah siswa memang menguasai pemahaman yang diberikan sudah maksimal. Kemudian ketika melakukan perencanaan untuk mengumpulkan bukti adanya pemahaman, seorang guru ini juga harus menggunakan beragam metode penilaian dengan fokus pada pemahaman, tugas-tugas yang dinilai, menilai kinerja peserta didik, menilai kemampuan tentang pokok bahasan yang ada, kemudian juga memberikan bukti bahwa peserta didik ini mampu menggunakan pengetahuan sesuai dengan konteksnya. Lebih baik lagi jika peserta didik ini diberikan berbagai kesempatan untuk terlihat dalam penilaian secara mandiri atau penilaian sejawat untuk membantu mereka menjadi sadar akan bagaimana hasil kinerja mereka atau hasil kerja mereka yang diukur secara standar yang ada. Yang ketiga yaitu perencanaan pengajaran dan pembelajarannya. Dengan identifikasi hasil yang jelas dan bukti pemahaman yang tepat, di sini guru akhirnya dapat memahami dan memulai perencanaan pengajarannya. Ada beberapa kunci pertanyaan yang harus dipertimbangkan pada tahap perencanaan ini. Itu tentang pengetahuan yang terdiri dari fakta, konsep, dan prinsip. Kemudian keterampilan, yaitu prosedur. Apakah yang diperlukan siswa untuk mampu secara efektif dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Yang kedua, itu ada aktivitas apa saja yang dibutuhkan siswa untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan yang diinginkan. Yang ketiga, apa yang perlu diajarkan dan dilatih, serta bagaimana cara terbaiknya untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Yang keempat, yaitu ada bahan dan sumber daya belajarnya. Apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Dan yang terakhir itu, apakah rancangan pengajaran yang dibuat ini sudah koheren dan efisien atau efektif? Di situ diharapkan bahwasannya perencanaan pengajaran ini dilakukan secara spesifik, misalkan tentang pilihan metode belajar, metode mengajar, terus urutan pemberian materi pembelajaran atau bahan ajar yang dibutuhkan. Kita perlu memiliki tujuan yang jelas untuk memberikan fokus terhadap pembelajarannya. Selanjutnya membahas mengenai dasar teori understanding by design. Di sini ada 3 tokoh yang menyatakan bahwa yang pertama ada Clayton pada tahun 2011. Dia menyatakan cara berpikir tentang belajar dan peserta didik menjadi peran utama pembelajaran. Jadi di sini cara berpikir dari peserta didik itu mengenai belajar itu menjadi peran utama pada saat proses pembelajaran. Selanjutnya yang kedua ada Wiggins dan MC Tinghe. Itu pada tahun 2006 dia menyatakan bahwa pembelajaran disusun dari belakang atau backward design.
Jadi di sini yang dimaksudkan pembelajaran disusun dari belakang itu saat kita akan melakukan proses pembelajaran, maka kita harus menyusun dulu bagaimana kita nanti mempraktekkan pembelajaran di dalam sekolah. Misalnya kita membuat RPP dulu. Apa sih langkah-langkahnya saat kita nanti akan menyampaikan materi tersebut, seperti itu. Kemudian Sudrajat pada tahun 2008 menyatakan bahwa pembelajaran yang menginspirasi dan menguatkan peserta didik. Di sini, jadi pembelajaran itu harus menginspirasi dan menguatkan peserta didik. Saat kita memberikan materi, kita harus menginspirasi peserta didik dulu untuk dia itu menguatkan bahwa materi tersebut dapat menginspirasi peserta didik. Desain model pengembangan ini memiliki 3 stage. Stage yang pertama yaitu identify desired result, yaitu menentukan hasil akhir yang diinginkan. Pada tahap ini, pendidik mengidentifikasi serta menentukan goals yang akan dikuasai oleh peserta didik. Ada 4 komponen yang termasuk ke dalamnya, yaitu yang pertama, established goal. Established goal diartikan sebagai tujuan pembelajaran yang ingin dibangun dalam unit kompetensi pembelajaran. Kemudian komponen yang kedua yaitu transfer, di mana murid dapat secara mandiri belajar untuk mengekspor atau mentransfer pengetahuan yang ia dapatkan saat belajar atau dari materi atau konteks pembelajaran yang mereka dapatkan. Kemudian pada komponen meaning yaitu understanding, berisikan ide pokok yang harus dipahami oleh peserta didik, di mana dapat digunakan sebagai pemahaman murid ketika mereka memahami suatu topik atau materi dalam suatu pembelajaran. Essential question yang berisikan pertanyaan pemantik atau pertanyaan yang bisa digunakan untuk membangun pemahaman murid saat pembelajaran. Kemudian komponen keempat acquisition. Yang pertama student will know, di mana murid dapat mengetahui materi atau topik yang harus mereka pahami di bagian understanding secara detail dan spesifik. Kemudian student will be skilled at. Di sini murid akan memiliki keterampilan dari suatu materi atau topik yang diajarkan. Kemudian, setelah mempelajari tentang stage pertama, yaitu hasil yang diinginkan, kita akan mengetahui atau harus mengetahui tentang langkah selanjutnya, yaitu evidence and assessment atau bukti dan penilaian. Pada bukti dan penilaian, ini terdapat beberapa aspek yang harus kita perhatikan, yaitu evaluative kriteria dan assessment evidence yang berisi performance test dan other evidence. Pada langkah kedua ini, kita harus menentukan bukti-bukti yang dapat diterima. Pertanyaan pokok yang mesti dijawab di sini adalah bagaimana kita dapat ketahui jika peserta didik telah mencapai hasil yang diharapkan. Apa bukti-bukti yang kita harapkan untuk mendukung pemahaman siswa tersebut? Pada evaluative kriteria, ini berisi tentang variasi atau bentuk evaluasi apa yang akan dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa tersebut. Kemudian pada performance task, yaitu seperti proyek apa yang dilakukan siswa untuk mewujudkan pemahaman dan skill yang mereka kuasai, dan kriteria apa yang akan digunakan untuk mengukur pemahaman siswa tersebut. Kemudian untuk bentuk-bentuk atau bukti penilaian lainnya itu adalah seperti quizzes, tes, pekerjaan rumah, dan lain-lain. Setelah kita mengetahui dan merancang understanding by design ini dari hasil yang diinginkan dan juga bentuk dan bukti penilaian apa yang akan kita lakukan, akan kita harapkan nanti, barulah kita akan merancang proses pembelajarannya yang ada di stage ketiga. Pada stage ketiga ini, kita akan menentukan instruksi dan proses belajar yang ingin diterapkan. Setelah kita memastikan hasil apa yang diharapkan dan bukti apa yang menunjang pencapaian hasil itu, lalu kita tentukan bagaimana proses belajar harus dilaksanakan untuk mencapai sasaran itu. Sebelumnya, perkenalkan di sini ada Ibu Risma Diana, guru biologi di SMA Negeri 3. Di sini ada saya, Anis Mazur Bandadi, perwakilan dari teman-teman PPL di SMA Negeri 3 Bandar Lampung, PPG Praja Paten Inilah.
Nah, Bu, kita akan ngobrol-ngobrol terkait understanding by design. Jadi, understanding by design ini secara garis besarnya format penulisan modul ajar yang dikembangkan melalui backward design. Jadi, kita harus tahu dulu tujuan pembelajarannya gimana, anak-anaknya gimana, dan cara pembelajarannya gimana. Nah, Ibu, kira-kira di SMA ini untuk mata pelajaran biologi udah nerapin itu belum sih, Bu? Ya, kalau yang saya tahu karena di SMA 3 kan ada MGMP Bio Semanta ya. Dan alhamdulillah kami bertiga ya, Ibu Amrina, Bu Edita dan saya itu sudah menerapkan gitu. Kita sudah menerapkan yang namanya understanding by design tadi itu. Jadi kita bekerja itu berkelompok gitu. Kami berkelompok bertanya, setelah itu kami membentuk, kebetulan kan Bu Edita kan adalah guru penggerak. Sehingganya kami kalau yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Jadi akhirnya sudah diterapkan di SMA 3. Baik, dalam penerapan understanding by design itu kan ada capaian pembelajaran tuh, Bu. CP-nya. CP-nya. Nah, itu Ibu kembangin nggak lagi jadi subtopik Oh pembelajaran? jelas, iya itu di CP jadi TP-TP, ya jadi TP-TP. Jadi untuk semester ini aja kan TP-nya kan sebenarnya kan kalau dari CP kan cuma 3, ya cuman ada 3 yaitu keanekaragaman. Tapi kami kembangkan lagi gitu, akhirnya masuk juga ke lantai, kami mengenalkan juga protista, kami mengenalkan juga apa sih bedanya bakteri dengan virus. Memang lebih banyak materi ke virus, tapi kita harus tahu juga siswa itu untuk itu. Jadi ada topiknya TP-nya, jadi bakteri juga dimasukkan. Gitu. Sudah dibuat ke situ. Dikembangin sesuai sama kebutuhan belajar mereka juga, Bu ya. Betul. Nah, untuk pertanyaan pemantik nih, Bu. Ibu kan Pemicu. Ibu kan jago banget nih. Alhamdulillah. Nah, itu banyak ya, Bu ya? Setiap saya masuk sebelum mulai pembelajaran baru itu atau meneruskan itu, saya pasti selalu memberikan yang namanya pertanyaan pemantik gitu. Jadi misalnya gini, seperti virus, ada yang sakit nggak nak? Ada yang batuk nggak? Ada yang pilek? Siapa sih itu yang menyebabkan bisa kita pilek? Nah, itu kan sebenarnya ada pertanyaan, pada kita larinya ke siklus gitu ya, ke siklus ini kita ngomong gitu dulu. Demam nggak? Panas nggak? Itu kan pematik gitu, seperti itu. Dan itu selalu. Dan mereka, ternyata saya belajar ini fungsi buat ini gitu mungkin, Bu ya. Betul. Dalam kegiatan itu apa aja sih, Bu, biasanya di kegiatan pembelajarannya? Apakah ada praktikum, apa ada pengamatan dan segala macam? Kalau pembelajaran biologi jelas, kalau untuk pelajaran pas di kelas saya itu selalu ada praktikum. Karena apa? Karena siswa itu harus ada nilai praktiknya. Jadi apa untuk kompetensi psikomotornya ya. Psikomotornya itu kalau di K13 seperti itu, dan di kurikulum Merdeka pun itu sudah ada juga, di KKTP juga dijelaskan bahwa kayak model seperti virus, siswa harus membuat yang namanya model virus, struktur berapa. Mereka tahu ini yang namanya DNA itu yang di sini bagiannya. Dengan dia membuat model virus, dia akan mengenal yang namanya struktur tubuh virus. Jadi dari situ akhirnya kemampuan psikomotor anak atau siswa itu ya semakin baik. Makanya selalu harus itu, setiap materi harus ada praktik. Ya, biar mereka juga relate gitu, Bu ya. Betul, jadi sambil bermain tapi mereka juga sebenarnya belajar juga. Saya lihat pembelajaran Ibu asik banget sih kalau yang di biologi. Amin. Dari yang pertama ya? Iya. Dari yang pertama. Sampai kemarin terakhir fotosintesis itu. Virus ya? Iya, virus yang terakhir ya, awal-awal ya. Kita buat apa itu kayak semacam model ya, demonstrasi. Mereka membuat proyek struktur tubuh virus, dan mereka harus menjelaskan di depan bagaimana cara mereka membuat atau merakit menjadi model tubuh virus itu seperti apa, terus menjelaskan apa-apa bagiannya dari itu. Dan itu setiap anak kelompok itu model virus nggak boleh sama, biar mereka berkembang semua. Kalau kita bebasnya dan mereka sama ya, jadi nanti anak-anak itu hanya tahu ya virusnya virus COVID aja nanti. Maka saya bilang kalian pilihlah virus tapi tidak boleh sama dengan temannya. Jadi mereka mencari, jadi saling melengkapi. Ya, seperti itu. Nah itu guys. Nah kalau untuk evaluasi, Bu, Ibu macam-macam evaluasinya apa aja? Kalau evaluasi kadang-kadang saya suka post-test ya, sudah mengerjakan seperti kayak tadi ya, yang kayak Ibu Anissa tadi melakukan contoh soal, itu sebenarnya sudah sebagai penilaian juga. Itu sudah bisa kita ambil sebagai penilaian juga, tapi penilaian per individu ya, nggak secara keseluruhan.
tapi itu bisa kita pakai sebagai acuan. Oh ternyata anak yang ini dia sudah mengerti, apalagi anak yang seperti ini gitu. Kalau saya memang selalu menyuruh itu untuk penilaian itu pas ke materi itu pasti ada postas. Postnya seperti itu, pasti ada tugas. Saya selalu memberikan tugas minimal 1 soal, nggak perlu banyak tugas. Itu 1 soal cukup. Seperti itu. Jadi untuk mereview apakah materi yang sudah saya berikan itu mereka mengerti, memahami atau tidak. Hanya itu. Berarti pada saat evaluasi itu kayak ranah afektif, psikomotor juga masuk penilaian Bu ya? Semuanya. Jadi saya belajar di kognitifnya ya. Jadi dari tingkah mereka memperhatikan pembelajaran itu udah penilaian kita semua. Yang saya catat itu anak-anaknya yang bukan yang rajin ya, bukan yang rajin tapi yang agak-agak yang agak kurang perhatian itu malah yang saya catat. Oh ini kok kurang ya, yang ini kurang. Jadi ada catatan tersendiri yang pakai kertas-kertas ya, jadi saya teraplos seperti itu. Jadi saya selalu ada kertas-kertas memo kecil, kertas-kertas jadi itu saya seperti itu. Nah, Bu Risma, mungkin itu yang ingin kita tanyakan ke Ibu. Nah, kira-kira Ibu ada nggak sih kayak pesan buat kita biar kita bisa melaksanakan pembelajaran yang bagus di kelas gitu, Bu? Pembelajaran di kelas. Kalau untuk saran paling ini, yang penting kita menganggap siswa itu bukan anak tapi sebagai teman. Ya, siswa kalau dianggap sebagai teman, insya Allah mereka akan menyukai pelajaran kita. Bagaimana caranya membuat pelajaran kita menarik, itu bagaimana kita juga bisa imbasnya dari perlakuan kita kepada mereka. Kalau kita udah galak, jutek, anak-anak nggak akan mau pelajaran kita. Jadi pertama itu adalah menarik perhatian mereka agar mereka bisa menyukai pelajaran kita. Dengan cara apa? Dengan cara mereka menyukai kita dulu. Itu trik saya. Padahal banyak sih anak-anak itu suka saya marahin, suka saya apain, tapi mereka selalu mancing. Ibu nggak pernah marah sama saya. Padahal saya marahin, saya cubit segala macam, tapi mereka senyum aja. Iya. Mereka senyum aja gitu ya. Sayang banget mau Bu Risma. Gitu. Makanya mereka kalau gini ibu. Nah itu sebenarnya sebagai sebagai kepuasan dalam hati saya bahwa saya bisa diterima oleh mereka seperti itu. Jadi mereka pelajaran saya yang namanya anak yang tadi malas, mereka antusias belajar sama saya. Seperti Rivaldi tadi, ya Rivaldi itu sebenarnya anaknya agak malas ya. Dika Victor itu sebenarnya malas, tapi pelajaran saya insya Allah mereka masuk. Jadi tadi dia excited ya, mereka mau jadi bisa mereka mengerti dan itu. Nah itu salah satu trik saya biar mereka mau mencintai pelajaran biologi. Oke, terima kasih. Makasih Bu Risma atas waktunya. Ya, sama-sama. Oke guys, kita cukup sampai di sini terkait dengan wawancara tentang Understanding by Design. Kami dari kelompok PPL SMA Negeri 3 Bandar Lampung undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyimak dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan.